Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baik adik-adik, sambil kita menanti teman-temannya bergabung, jadi kita mulai saja ya, karena ini juga sudah lebih 14 menit. Baik Bapak, saya buka ya Bapak. Ya, silakan. Baik adik-adik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang transformasi variabel. Jadi di daring, kami sudah memberikan bahan materi yang bisa kalian download dan kalian pelajari mengenai transformasi variabel. Jadi nantinya dalam perkuliahan ini kita untuk yang hari ini kita hanya akan membahas transformasi variabel yang berbentuk konstanta. Sedangkan untuk yang pekan depan kita akan melanjutkan ke transformasi variabel jika bentuknya itu berupa bukan coefficient ya, jadi variabel begitu ya. Oke, jadi nantinya perkuliahan seperti kita biasanya, jadi ada yang melalui Gmeet dan juga nanti ada diskusi juga di daring. Jadi kami sudah menyiapkan ada lembar latihan ya yang nantinya bisa kalian kerjakan dan nanti kalian upload jawabannya di daring di forum diskusi untuk kita diskusikan bersama. Tapi sebelumnya kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai transformasi variabel. Mohon maaf Bapak, untuk yang materinya akan disampaikan oleh Bapak atau bagaimana Pak? Nggak apa-apa. Oke, saya nggak apa-apa. Oke Bapak. Silakan untuk Pak Arjudin, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Baiklah. Sudah Pak. Baiklah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa pagi hari ini melalui Google Meet dan insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pekan yang lalu kita sudah, atau pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan semester, sudah dibahas juga, sehingga kita akan melanjutkan untuk materinya. Tapi sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang masih mau disampaikan atau ditanyakan dari mahasiswa? Sambil share ini. Materinya sudah di-upload di daring. Bisa share screen. Baiklah, kita akan membahas tentang metode transformasi variabel melalui ini penyajian di Gmeet, kemudian nanti bisa dilanjutkan di forum diskusi. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan persamaan diferensial parsial yang order 2, yang linear. Secara umum untuk PDP order 2 linear bentuknya
bisa dinyatakan seperti ini, turunan kedua terhadap X, dan terhadap X maupun terhadap Y, dan terhadap Y 2 kali, mungkin ada turunan terhadap X, terhadap Y, maupun fungsi asalnya. Dan kemudian yang tidak memuat fungsi, mungkin di sini ada variabelnya. Nah, seperti sampaikan Bu Dwi tadi, di sini A, B, C, D-nya itu bisa berupa konstanta, tapi juga berupa suatu fungsi atau yang memuat variabel bebasnya. Pada pertemuan pekan ini kita akan membahas untuk yang A, B, C atau koefisiennya konstanta, ya, tidak memuat variabel. Baiklah, untuk bentuk PDP order 2 linear seperti ini, kita akan selesaikan di sini dengan metode transformasi variabel. Kita sebelumnya sudah membahas tentang metode pemisahan variabel. Jadi kalau ini PDP-nya tidak bisa diselesaikan dengan pemisahan variabel maupun tidak bisa dipandang seperti PD biasa atau menjadi PDP sederhana, maka kita gunakan metode ini. Nah, untuk metode terkait dengan metode ini, maka PDP ini kita bagi menjadi beberapa tipe atau beberapa jenis. Ini tergantung dari diskriminannya, itu diskriminannya juga di sini. Jadi kalau ini ada koefisien dari turunan keduanya terhadap X, kemudian ada terhadap X, terhadap Y, kemudian kita tentukan di sini B kuadrat min 4AC seperti di persamaan kuadrat. Yang nilainya bisa positif, negatif, bisa 0. Kalau positif disebut dengan hiperbolik, kemudian yang sama dengan 0 disebut parabolik, kemudian yang kurang dari 0 disebut eliptik. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung saja jadi interupsi. Ini contoh-contohnya ya. Kalau misalnya di sini UTT min UX sama dengan 0, di sini variabel bebasnya T dan X. Jadi bisa X dengan Y juga. Ini kalau kita perhatikan dari bentuk umum ini A-nya 1, kemudian B-nya turunan terhadap T, kemudian terhadap X-nya itu 0, kemudian turunannya yang terhadap X, terhadap variabel keduanya itu min 1 atau negatif 1. Kalau kita masukkan di rumus ini, B kuadrat min 4AC dapatkan 4. Ini juga berlaku juga kalau ini dibalik ya, misalnya UX-nya kita tulis di depan, itu kita pandang sebagai variabel yang pertama itu. Itu sehingga disebut hiperbolik. Yang ini yang B-nya yang 1, yang lainnya 0. Kalau kita hitung dapatkan diskriminannya 1 hiperbolik juga. Yang di sini, jadi ini kalau kita lihat UT yang kita pandang cuman koefisien dari turunan tingkat 2-nya. Ini kita bisa dari sini B-nya 0, kemudian A-nya itu sama dengan kita lihat di sini misalnya A-nya 0, kemudian C-nya sama dengan min 1 misalnya. Apa A-nya min 1, C-nya 0, itu kan nggak apa-apa sama C ini posisinya. Hingga dapatkan di sini 0 atau parabolik. Yang kedua, yang terakhir ini contoh keempat juga bisa kita lihat berapa A, B, C-nya sehingga dapatkan B kuadrat min 4AC-nya itu negatif 4 eliptik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tanya. Untuk contoh ini kalau yang mana? Pak izin bertanya. Kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Kenapa dia bisa? Ya? Iya. Saya masih bingung Pak, kenapa yang silakan Evi. ya.
Di sini saya masih bingung Kak, kenapa yang lebih dari nol, nolnya itu berupa hiperbolik, terus yang sama dengan itu berupa parabolik, dan yang kurang itu eliptik. Di sana tempat saya masih bingung Kak. Bisa dijelaskan? Bisa nggak sih? Oke, mohon maaf adik-adik, sepertinya Bapak ada masalah dengan jaringan. Kalian bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa Bu. Oke, sambil menunggu Bapak bergabung kembali, tadi pertanyaan dari Evi Sapitri terkait dengan kenapa bisa ada kategori 3 tadi ya, kenapa kalau misalkan dia itu lebih besar dia tergolong hiperbolik, kemudian kalau dia sama dengan 0 parabolik dan eliptik itu lebih kecil daripada 0. Itu berkaitan dengan itu sebenarnya sebuah kesepakatan ya. Jadi juga kalau misalkan kita gambarkan dia dalam bentuk grafik maka akan terbentuk seperti itu. Tapi mungkin untuk ilustrasinya belum bisa saya berikan. Yang penting adalah kita ketahui itu dulu, yang 3 itu ya, terkait dengan kesepakatannya dulu. Kalau misalkan dia lebih besar daripada 0, maka dia persamaan tersebut merupakan hiperbolik, kemudian sama dengan 0 parabolik, dan juga kalau lebih kecil daripada 0 itu masuk eliptik. Jadi seperti itu ya untuk mengetahuinya. Nah, seperti juga yang tadi dikatakan oleh Pak Arjudin, untuk yang tadi kalian bisa bolak-balik ya. Jadi yang mana yang kalian mau jadikan A ataupun A, B, C, A dan C-nya terkait dengan variabelnya itu bisa kalian bolak-balik. Nanti juga akan menghasilkan yang sama seperti itu ya. Nah, oke, karena Pak Arjudin sudah masuk kembali ke Gimit, mungkin kita bisa minta Bapak untuk kembali melanjutkan. Bapak silakan Pak. Ya. Oke, mohon maaf terputus kan, lupa kalau baterainya habis dari jam 8 tadi Gimit, kemudian udah 10 terus nyambung lagi, lupa baterainya habis sehingga terputus. Ini Bapak. Dan tadi juga Gimitnya itu tadi mid semester karena yang mestinya jadwalnya pekan lalu hari Selasa itu mid semester, tapi karena jam pertama kemudian puasa pertama banyak yang ya kesepakatannya diundur sehingga baru mid semester tadi. Kita mid semesternya seperti di kemarin ya pakai langsung pakai Gimit sehingga ya bisa lebih mudah kita memantau. Artinya kalau ada permasalahan-permasalahan di mahasiswa itu cepat bisa diatasi. Kebetulan tadi pagi kan juga ada sempat error di daringnya sehingga soalnya kita kirim juga di Gimit. Jadi berdasarkan pengalaman itu ternyata lebih enak juga kalau kita meet atau ujian dengan menggunakan di samping
di daring kita bisa berinteraksi di Gmeet ini. Kalau mau ada permasalahan bisa langsung sampaikan, dan kita bisa langsung mengetahui kalau ada mahasiswa yang error tidak bisa upload. Nah, kadang kita meet kemudian sudah selesai waktunya Pak, tadi saya belum bisa, ini saya gangguan jaringan, itu tidak bisa terpantau. Kalau dari berjalan sinkronis seperti ini kan bisa terpantau. Kita di FI sudah jelas ya, jadi itu variabel pertama, keduanya variabel bebasnya bisa ditukarkan sehingga tetap dia yang hiperbolik tetap hiperbolik. Nah, ini yang kalau mau muat variabel tadi, biarpun belum kita bahas yang pertemuan ini, kalau mau variabel nanti B kuadrat 4AC juga akan memuat variabel, sehingga nilainya akan tergantung pada variabel itu. Seperti ini misalnya min 4Y, B kuadrat min 4AC-nya, sehingga ini nilai positif negatifnya atau nolnya tergantung pada Y-nya. Dia akan hiperbolik untuk yang Y-nya negatif, untuk Y-nya positif jadi eliptik, Y-nya nol dari parabolik. Nah, ini bentuk yang PDP-nya tadi. Kemudian kita pandang untuk yang pertemuan ini di awal ini, untuk yang koefisiennya konstan dulu. Nah, kita akan mencari solusi dengan mentransformasi variabel atau memperkenalkan variabel baru, P yang bergantung pada XY juga dan Z yang bergantung pada XY juga, sehingga nanti PDP-nya akan kita transformasi atau kita ubah ke dalam variabel bebas P dan Z. Dan tentunya yang kita pilih nanti adalah yang lebih sederhana, itu menyederhanakan PDP. Kita dapatkan PDP yang sederhana atau yang bisa dipandang sebagai PDP biasa, atau juga yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode sebelumnya, misalnya metode pemisahan variabel atau hasil kali. Nanti untuk mengubah ini kita akan menggunakan aturan rantai. Kita ingat di kalkulus lanjut, ya, aturan rantai kalau di aturan biasa DUDX sama DU di FDX sama DFDU DUDX itu ini juga. Jadi UX dan sama dengan UV kali VX plus UZ. UY juga UV kali VY plus UZ kali ZY. Itu untuk yang turunan kedua. Sebenarnya ini saya lebih cenderung turunan kedua dipilih dari turunan pertama diturunkan lagi, tidak perlu menghafalkan ini panjang ini. Ini kan menambah beban kognitif atau kognitif load kalau kita tambah dengan ini. Kalau kita menyederhanakan sebenarnya hafal ini saja, nanti kalau UX ya ini diturunkan lagi dengan menggunakan aturan rantai. Itu kalau kita di satu sisi kita mengurangi beban kognitif dengan mengurangi rumus-rumus itu. Seperti kalau di sekolah misalnya kan rumus tentang jarak kecepatan waktu misalnya. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu ya. Itu sebenarnya rumusnya itu saja kan. Kadang di sekolah dibebani dengan rumus yang lain. Jarak kecepatan waktu sama dengan kemudian kecepatan dengan jarak dibagi waktu, kemudian waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Itu akan harus ngapalkan 3, padahal sebenarnya cukup 1 aja. Ini juga. Baiklah. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya itu nanti dari bentuk PDP itu akan kita ubah menjadi bentuk kanonik atau bentuk baku yang bentuknya sederhana. Ya. Jadi untuk yang persamaan hiperbolik nanti orientasi atau arahnya akan menjadi bentuk kanonik seperti menjadi UVZ. Jadi yang turunan terhadap variabel PV sama ZZ-nya akan hilang gitu. Tinggal itu, kemudian yang di ruas kanannya itu adalah yang turunan di bawahnya. Dan kalau bentuk seperti ini akan tentunya akan jadi lebih sederhana. Kita bisa lihat ini
cara menyelesaikannya atau langkahnya beserta contohnya. Ini untuk contoh pertama untuk PDB ini yang di buku juga bisa dilihat di buku juga, UX plus 4 UXY plus 3 UY sama dengan 0. Kalau kita selesaikan pakai ini, nyatakan dulu ini. Ya. Pertama dari contoh ini kita nyatakan persamaan bantunya. Persamaan bantunya itu menjadi AR kuadrat plus BR persen untuk memudahkannya jadi sini. Untuk mengidentifikasi jenis PDP-nya. Kalau bentuknya R kuadrat 4S plus 3 sama dengan 0, kita bisa hitung diskriminannya sama dengan B kuadrat 4S dapat 4, sehingga ini bentuknya hiperbolik. Nah, kalau hiperbolik atau di sini diskriminan di sana, maka dia akan mempunyai persamaan bantunya akan punya dua akar real yang berbeda. Nanti kita tentukan ini rumus transformasinya, kita tentukan seperti ini. Kenapa seperti ini? Sebenarnya uraiannya itu ada di buku kemudian itu berlaku secara umum. Nanti untuk yang bentuknya konstan bisa kita langsung kita tulis rumus seperti ini. Jadi yang setelah dapatkan R1, R2 kita masukkan ke rumus transformasinya. Jadi sama R1X plus Z sama dengan R2X. Nah, kemudian ini, kalau di contoh ini R1-nya min 1, R2-nya min negatif 3. Ya. Sehingga dapatkan V-nya Y min X, Z-nya Y min 3X. Nah, kemudian kita gunakan aturan rantai tadi. Ya, di sini ya, tadinya kita tuliskan langsung aja yang hitam ini ya, langsung. Tapi ini asalnya dari UX itu di sini adalah UX ya. Sehingga kita cari dulu UX sebenarnya. Kita cari UX. Kalau nyari UX bagaimana di sini kita perhatikan bahwa UX itu sama dengan UV kali VX ditambah UZ kali ZX berdasarkan aturan rantai tadi. Nah, di sini kalau dapatkan V sama Z-nya ini, maka berapa VX-nya kan? Kalau ini kita turunkan terhadap X, ini VX-nya berapa nih? Ini V sama dengan Y min X. Berapa VX-nya atau turunan terhadap parsial terhadap X? Berapa turunan parsial terhadap Y dengan Z? Mana berapa VX-nya? Yang contoh ini, kalau V-nya Y min X, Z-nya Y min 3X, berapa VX-nya? Kena parsial saja kan? VX-nya berarti min 1. Iya, yang min 1 ya. Kalau tadi kan P-nya sama dengan Y min X, berarti VX-nya min 1. Kemudian VY-nya? VY-nya 1. V-nya 1. V yang lainnya, ZX-nya berapa? ZX-nya mungkin yang lainnya bisa jawab. Tadi Z-nya Y min 3X. Berarti ZX-nya min 3. Ya, min 3. Yang lainnya jawab Agung Purnama. Ada Agung Purnama ini? Agung. Halo Agung. Mana ini ada di Kimit dipanggil-panggil nggak ada. Vivin, ada Vivin? Vivin Asmalia. Vivin. Mana nih? Vivin. Hamad. Ini mana mahasiswa ini? Hamad ada yang Hamad?
Ini kalau kita sebut nggak ada Pak, mungkin kita bisa kurangin aja nilainya nih Pak. Iya, amat. Atau kita anggap alfa aja nih. Iya. Jangan-jangan mereka nggak ini Pak, cuman ikut-ikut gabung aja pasti orangnya entah kemana ini Pak. Ini coba di on kan, kalau pas ada pertanyaan on kan aja dulu, apa-apa. Eka Satria. Mana Eka Satria? Ini yang ada siapa nih? Selain Ahliah tadi. Tadi yang jawab Ahliah. Ada Eka Satria. Kalau pada nggak respon, nggak ada gunanya kita gemit langsung bisa kerjakan gambar kerjanya. Eka Satria nggak? Ini kan direkam juga, ini termasuk chatnya ya. Eka Satria ada? Eka Satria nggak ada. Eka Satria nggak ada. Deborah ada, Deborah. Hadir, Pak. Nah, apa tadi Deborah? ZX-nya berapa ZX-nya? ZX-nya -3. -3. ZJ-nya? 1. ZJ? 1. ZJ-nya berapa? 1. 1 ya. Agung Purnama ada? Satria. Ya, tapi tidak di on kan nih Kak Satria. Arsista Ardi. Yang tadi nggak respon. Nampaknya ada Arsista. Vivin Asmaliah. Ahmad nggak ada ya, Ahmad ya? Hadir, Pak. Nah, kenapa tadi dipanggil-panggil Anda? Kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ya, patah-patah suaranya, Pak. Ya. Dia menggunakan itu ya. Jadi kalau misalnya di slide-nya tuh mungkin tulisannya hanya yang hitam, ini yang merah. Ini kita tambahin. Kita tahu bahwa UX-nya itu adalah UV dikalikan VX dikalikan negatif 1 menjadi di sini negatif UV, kemudian di sini UZ kalikan ZX. Z-nya adalah negatif 3 sehingga dapatkan ini. Men UV men juga UZ. Kemudian ini diturunkan lagi terhadap X. Sekali lagi menjadi UV, kemudian diturunkan terhadap X, UVV kalikan VX. Kita dapatkan ini min 1 kali min 1 lagi menjadi UVV. Nah, kemudian ini UVX, UVZ kalikan ZX. Di sini UVZ-nya adalah negatif 1, kemudian kalikan UVZ, kemudian dapatkan dikalikan dengan Z-nya, ZX-nya negatif 3 sehingga dapatkan 3 ya. Dan sebenarnya ini 3-nya lah 3 UVZ. Dan juga yang suku keduanya UZ nih, UZX dikalikan dengan UZ, UZV dikalikan dengan VE kalikan 1 dapatkan negatif 1 kalikan 3 jadi 3 ya. Jadi 6 itu dapatkan dari 3 UVZ ditambah UZV. Dalam hal ini kita asumsikan bahwa UVZ-nya sama dengan UZV, ini langsung digabungkan jadi 6 UVZ.
Kemudian yang dari suku kedua diturunkan terhadap Z-nya, kat UZZ, 3 UZZ kalikan ZX negatif 3 sehingga dapatkan 9. Ini demikian juga dengan yang Y-nya. Ini tadi asalnya ini ya dari UV ke VX plus UZ ZX dapatkan. Nanti UY juga UY UV VY plus UZ ZY. Sehingga UY-nya sendiri berapa nanti bisa dilihat. UY-nya sendiri berapa nih? Ini kita tambahkan ini. Coba kita tulis yang di dalam kurung ini UJ-nya dulu nanti sehingga ini diturunkan lagi terhadap Y ya. Berapa coba ini? Seperti dilakukan seperti ini, seperti terhadap X. Berapa hasilnya? UY-nya. Ini jawab. UY sama dengan UV kalikan VJ ya. Berapa VJ-nya? Berarti UV-nya UV VJ-nya kali berapa? 1. VY-nya 1. 1 sehingga di sini jadi UV ya. UV. UV kalikan VJ. UV kalikan VJ, VJ-nya 1, tidak bisa tulis ini 1 gitu aja. Ini ditambah UZ dikali ZY. ZY-nya 1 berarti UZ. Ya, tinggal UZ aja. Ini aja. Diturunkan lagi kan jadi UV kali V kali VY lagi tinggal UVV. Ini UV jadi UVZ, satunya dari UZV jadi 2. Seperti itu ya. Sehingga kita dapatkan ini yang diperlukan saja yang kita hitung. Di situ kita perlukan UXX, UXY, UYZ. Kalau misalnya tidak ada UXY ya tidak perlu dihitung di sini. Karena setelah ini kita dapat ini kemudian disubstitusikan. Sehingga dipilih nanti kalau disubstitusikan kita pilih bentuk yang kanonik tadi. Jadi orientasinya arahnya akan menjadi UVZ. Ini yang UVV sama UZ-nya akan saling menghilangkan. UZ-nya saling. Tadi kita oleh bentuk ini kita substitusikan. Kalau kita perhatikan di sini kita substitusikan UXX ditambah 4 UXY tambah UYY berapa nanti misalnya di sini UVV-nya. UVV-nya kalau kita lihat suku UVV saja di sini UXX ini kan 1. 4 UXY di sini ada UVV-nya ada negatif jadi negatif 4. Ini 3 di sini ada UVV sehingga menjadi kalau kita lihat dari UVV saja menjadi ini UVV kemudian ditambah dengan negatif 4 atau dikurangi 4-nya 4 UVV di sini 3 sehingga hilangan 0. Demikian juga dengan UZZ-nya di sini 9 di sini dikalikan 4 hingga dapatkan negatif 12 di sini kalikan 3 ya 9 negatif 12 sama 3 dapatkan tuh.
Dan ini sesuai dengan bentuknya tadi. Jadi arahnya kalau tidak diperoleh bentuk UVZ, misalnya masih ada UVV, ada UZZ-nya, berarti rumus transformasinya itu tidak belum tepat. Nah, ini akan kita ambil satu bentuk PDP yang sederhana, lebih sederhana di sini. Kalau ini ya tinggal kita integralkan saja atau pakai PDP sederhana. Karena di sini UVZ itu dari U diturunkan terhadap V, kemudian diturunkan terhadap Z, ya kita mencari U-nya yang kita integralkan terhadap Z, dapatkan fungsi V, kemudian kita integralkan terhadap V, ini dapatkan fungsi yang lain lagi, ini integral dari F kita nyatakan dengan G, ditambah dengan fungsi Z, atau konstanta sebarang mengandung variabel. Ini dapat solusinya ini. Fungsi sebarang dari Y min X, sebarang ya Y min 3X. Bentuk solusinya. Beberapa contoh solusi ya kita ambil suatu fungsi, misalnya fungsi G-nya itu fungsi identitas saja ya, ini Y min X. Dan di sini misalnya fungsi kuadrat, ini kuadrat yang dapat Y min X kuadrat tambah Y min 3X termasuk fungsi solusi dari itu. Baik, untuk contoh 1 sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya, yang contoh yang berikutnya, penekanannya pada parabolik pada bentuk kanoniknya. Bentuk kanoniknya nanti akan menjadi UVV. Jadi cuman turunan kedua terhadap salah satu variabelnya, yang UVZ sama UZZ-nya akan jadi 0. Contohnya, langkahnya sama, kita tentukan dulu di sini jenisnya, ini parabolik, kemudian dari bentuk parabolik yang D-nya sama 0 itu akan punya satu akar kembar, sehingga rumus transformasinya, ini terutama nih ya, ini rumus transformasi seperti ini. Sebenarnya kan langkah-langkahnya, kemudian ini contohnya. Karena cuma ada satu akar kembar, satu akarnya yang V-nya kita tetapkan X. Z-nya ditambah dengan akarnya tadi. Sehingga di sini akarnya adalah negatif 3, sehingga dapatkan V sama dengan X. Z-nya rumusnya Y min 3X. Kemudian sama lagi kita gunakan aturan rantai, misalnya tadi UJ-nya ini. Kalau sini V sama X ya, sederhana saja. Di sini V-nya berarti V-nya 1, kemudian V-nya kan 0. Kita masukkan di sini UX-nya. Kita cari UX-nya, kemudian dapatkan. Kita turunkan lagi. Demikian juga Y-nya. Y-nya adalah UVVY plus UZZY. Kita perhatikan bahwa di sini VY-nya kan 0 ya. Kemudian di sini ZY-nya 1 sehingga tinggal UZ. Kalau kita turunkan lagi terhadap Y akan dapatkan ini. Kita cermati lagi. Kemudian disubstitusikan lagi. Disubstitusikan. Nah, mestinya kalau kita substitusikan kita dapatkan bentuk mestinya bentuk yang tadi, yang kanonik tadi untuk parabolik ya, UVV ya. Kalau kita perhatikan di sini mestinya UVZ-nya itu hilang. Ini kita lihat, kalau kita masukkan di sini, kita panjang UVZ-nya. XX di sini adalah negatif 6 untuk yang UVZ-nya. Di sini 6 dikalikan 6 di sini ya. Kemudian di sini tidak ada kan, ini hilang UVZ-nya. Yang UVV-nya bagaimana di sini? Di sini UVV ini dikalikan dengan 6. Kemudian di sini tidak ada UVV ya. Tinggal ini ada tinggal UVV saja ya.
Demikian juga UZZ. Ini adalah 9, di sini kalikan dengan 6. 18, negatif 18, di sini kalikan dengan 9. Sehingga dapatkan 9 dikurangi dengan 18 ditambah sama 9 dan hilang. Sehingga akan dapatkan ini UV bisa 0. Kalau misalnya di sini koefisiennya tidak 0, misalnya 3 berapa, tetap bisa kita nolkan juga kan, kita kalikan. Nah, kalau ini kita tinggal kemudian diselesaikan saja. Kita integralkan terhadap V, dapatkan fungsi Z, kita integralkan terhadap V lagi, V kali HZ plus FZ. Ini solusinya S kali fungsi sebarang terhadap Y min 3X ditambah dengan fungsi Y min 3X. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Nanti berikutnya lembar latihannya disebut dengan lembar latihan karena sudah dijelaskan ini ya. Kalau ini dari awal mengerjakan sendiri, dari membaca materinya sendiri ya, ini bisa disebut dengan lembar kerja. Yang eliptik nanti bentuk kanuknya atau orientasinya ke arah bentuk ini UVV tambah UZZ. Hanya UVZ-nya saja yang hilang. Nah, contohnya ini UX plus UXY plus UY. Kita cek jenisnya negatif 3 eliptik. Kalau eliptik maka akarnya akan berupa akar kompleks saling konjugit. Nanti rumusnya P-nya sama dengan Y ditambah bagian dari L-nya, Z-nya sama dengan bagian kompleksnya kali ikan X. Ya, kenapa bisa seperti ini? Uraiannya ada di buku. Di buku itu berlaku lebih umum. Kemudian untuk yang R1-nya, R2-nya berupa suatu dapatkan yang konstanta, kan bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ya di sini kita bagaimana bentuk transformasinya dulu yang kita perlu ini. Seperti ini. Hingga kalau kita masukkan di sini R1 R2-nya, kita dapatkan V-nya Y setengah X tambah Z sama dengan setengah X kata 3. Angkanya sama, ditentukan dengan menggunakan aturan rantai tadi. Baik, dapatkan ini. Dan kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita lihat berikutnya. Sama dengan di buku. Nah, kalau diskusikan nanti akan hilang ini, yang UVZ-nya. 3/4 kita samakan, kita kalikan dengan 4/3 sehingga dapatkan ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan PDP sederhana tadi karena muncul dua variabel V dan Z, dan juga tidak bisa kita modifikasi, hingga kita selesaikan ini dengan menggunakan pemisahan variabel. Kita tidak tuliskan datanya di sini. Kalau pakai pemisahan variabel, misalkan solusinya sebagai bentuk perkalian dari fungsi F dan fungsi Z, maka akan dapatkan solusinya seperti ini. Ada kasus untuk tanya susah 0. Nah, kalau untuk dapat solusinya dalam X, ya kita kembalikan lagi variabelnya. Jadi tadi yang sebelum tadi juga dikembalikan variabelnya. Di sini ada V, kembalikan variabel V tadi ya, Y tambah setengah X ya. Kemudian juga Z-nya. Itu seperti itu gambarannya. Jadi secara umum penjelasannya di sini juga secara garis besar. Kita tidak dijelaskan lebih mendalam, juga kita harapkan dengan mengerjakan lembar latihan atau lembar kerjanya. Mungkin seperti itu. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan?
di file slide point tadi sudah di upload juga di daring. Nanti lembar latihannya atau lembar kerja, bukan lembar kerja, karena kalau di pembelajaran itu lembar kerja itu ada di pengembangannya, di pengembangan bagaimana konsep itu dibangun melalui lembar kerja ini, karena tadi sudah kita jelaskan walaupun tidak mendetail juga detailnya di buku, tapi itu sebenarnya nanti tinggal menerapkan saja ke suatu konteks yang ya, kita ubah sedikit, misalnya dari koefisien-koefisiennya dengan itu. Misalnya lembar latihannya sama seperti itu strukturnya, buat dalam bentuk tabel, tinggal dilengkapi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya stop sharingnya. Gimana, sudah ada gambaran? Ini memberikan suatu gambaran konseptualnya, langkah-langkah seperti ini, sedangkan untuk fluensinya atau kelancarannya perlu latihannya, seperti untuk aturan rantai. Kalau Anda sering mengerjakan aturan rantai itu nanti tidak ada yang kelewat. Kadang nanti variabel satunya menjadi UV, VX saja, kelupaan yang Z-nya belum diturunkan juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, harapkan sudah punya gambaran sehingga bisa mengerjakan bekal untuk mengerjakan lembar latihan tadi, biarpun mungkin langsung di lembar latihan Anda membaca sendiri juga bisa, tapi paling enggak tadi sudah ya ada tambahan-tambahan penjelasannya, misalnya menggunakan aturan rantai, dan itu juga tidak perlu Anda hafalkan yang panjang itu, yang untuk turunan keduanya bisa langsung dari turunan pertamanya diturunkan lagi. Mungkin begitu Bu Dwi, nggak ada yang bertanya. Mungkin Bapak, terima kasih banyak. Ya, paham atau, Oke, Dedek, saya tanyakan sekali lagi. Ada yang ingin kalian tanyakan sebelum kita lanjutkan ke daring? Silakan. Oke, sepertinya belum ada ya. Kalau misalkan belum ada, mungkin nanti setelah kalian menyelesaikan lembar latihan yang kami berikan, mungkin nanti di situ mungkin baru akan muncul pertanyaan. Jadi silahkan boleh kalian tanyakan nanti di daring. Jadi di sana kami sudah memberikan ada tiga latihan ya, terkait dengan persamaan hiperbolik, kemudian persamaan parabolik, dan juga eliptik. Nah, nanti silakan kalian kerjakan dan upload jawabannya di daring ya, sesuai dengan forum diskusinya. Jadi ada 3 di situ. Silakan kalian upload jawabannya di sana untuk didiskusikan. Baik, kalau sudah tidak ada, saya tutup saja ya. Kita lanjutkan ke daring semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bu.